Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Penggalan kalimat proklamasi ini diucapkan Soekarno didampingi Hatta di hadapan masyarakat dunia tanggal 17 Agustus 1945. Meski singkat, namun kalimat ini memiliki makna yang sangat luar biasa bagi rakyat Indonesia, menandakan bahwa kemerdekaan telah diraih oleh bangsa Indonesia. Kemerdekaan dalam bahasa Arab disebut Al-Istiqlal, yang artinya bebas dan lepas dari segala bentuk ikatan maupun penindasan bangsa lain. Sedangkan menurut Islam, manusia merupakan makhluk yang merdeka atau bebas sejak ia lahir. Artinya, setiap manusia harus meraih kemerdekaannya, baik pribadi maupun atas nama negara. Pedoman itulah yang dipegang oleh para pejuang kita guna mendapatkan kemerdekaan Indonesia dan terlepas dari segala penindasan para penjajah. Maka patut kita sebagai generasi baru mempertahankan kemerdekaan guna menghargai dan menghormati jasa para pahlawan. Kita juga patut mensyukuri dengan kalimat tahmid, berterima kasih dan mendoakan para pahlawan agar amalnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara mensyukuri kemerdekaan, kita akan mampu meraih kejayaan di masa mendatang dan meneruskan sejarah bangsa ini menjadi negara penuh kesejahteraan dan kedamaian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. يصلون على النبي صلى عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل عليه صلوا على محمد صل عليه صلوا على محمد صل عليه صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على حبيب Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wabarakatuh. wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan para pemirsa News TV dimanapun Anda berada, bil khusus keluarga besar masyarakat Bekasi dan teristimewa Pak Lurah Haji Jamaluddin dan keluarga besar At-Taqwa Bekasi. Alhamdulillah pada siang ini kita bersama-sama mengenang kembali, menyambut kembali datangnya 17 Agustus, hari kemerdekaan kita semuanya. Untuk itu dalam rangka membahagiakan dan memuliakan para pejuang, para syuhada, para pahlawan, mari kita bersama-sama baca suratul Fatihah untuk kebahagiaan mereka. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di daerah ini hidup seorang ulama besar sekaligus pahlawan besar, yaitu Kiai Haji Nur Ali. Kita berharap mudah-mudahan apa yang beliau telah torehkan dalam perjuangan beliau, mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh para muridnya, anak cucunya, keluarganya, Amin. juga masyarakat Bekasi dan sekitarnya sebagai anak-anak dan keluarga dari beliau tetap dijaga keimanan dan semangat kebangsaannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin sekalian dan para pemirsa yang berbahagia. Salah satu karunia dan nikmat terbesar dari Allah adalah kemerdekaan. Dan ini disebutkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Mengatakan bahwa berkat rahmat Allah. Jadi kemerdekaan yang kita peroleh ini merupakan bentuk dari karunia dan rahmat Allah melalui perjuangan para ulama, para kiai, dan tokoh-tokoh warga bangsa masyarakat yang lainnya. Untuk itu sangat naif dan sangat tidak baik kalau kita menyia-nyiakan kemerdekaan ini. Dengan membiarkan dan tidak mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Karena itu artinya kita menyia-nyiakan rahmat Allah. Dan kita mengingkari amanat yang diberikan oleh para pejuang. Seperti yang disampaikan oleh Romo Kiai Syarif tadi. Bahwa para ulama kita ikut berjuang. Ikut mengusir penjajah. Untuk itu mari kita isi kemerdekaan ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa News TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Senang sekali saya Iqbal Faiz kembali menyapa Anda dalam program kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia yang pada sore hari ini, sore yang cerah ini disiarkan secara langsung dari Masjid Darussalam Pondok Ungu, Bekasi, Jawa Barat. Dan pemirsa seperti yang telah kita saksikan di awal tadi, di awal tausiah tadi ada dua guru kita. Yang pertama Kiai Haji Syarif Rahmat dan juga Kiai Haji Ngatawi Al-Zastro. Mereka insya Allah hadir untuk memberikan tausiahnya kepada kita dengan tema tentang Islam dan semangat kemerdekaan. Ya, seperti kita ketahui pemirsa yang dirahmati Allah, 4 hari lagi kita akan memperingati 17 Agustus, hari yang sangat istimewa bagi bangsa rakyat Indonesia, karena memang Indonesia sudah merdeka dari penjajahan selama 72 tahun dan semua ini tidak lepas dari perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai seorang muslim seharusnya kita mulai, bahkan kita sudah harus segera memulai memikirkan, melakukan cara bagaimana mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Untuk itu sekali lagi tema kita besar, tema besar kita yaitu tentang Islam dan semangat kemerdekaan. Pemirsa yang dicintai Allah, tausiah pertama akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Syarif Rahmat. Beliau akan menjelaskan lebih lanjut mengenai subtema usaha dan doa meraih kemerdekaan. Sesaat lagi tetap bersama kami. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. Sepeninggal proklamator NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, yaitu Presiden Musa dan Wapres Harun, Bani Israel berpecah belah menjadi beberapa partai. Akibat perpecahan ini kemudian Bani Israel dikuasai oleh kekuatan asing yang masuk ke dalam negeri. Ekonominya, politiknya, semua tanah-tanahnya dikuasai oleh asing. Dalam keadaan sengsara ditindas mereka,
Kemudian para wakil rakyat, al-mala itu wakil rakyat. Sowan menghadap kepada dewan syuro mereka, yaitu Kanjeng Nabi Samuel. Datang menghadap kepada tokoh spiritual mereka untuk mengadakan sidang majelis permusyawaratan rakyat. Sowannya para pimpinan masyarakat, wakil-wakil rakyat kepada Kanjeng Nabi Samuel bisa dimaknai dua. Mana yang pertama, mana spiritual, yaitu datang kepada ulama karismatik namanya tawasulan. Dulu orang-orang Bekasi kalau punya masalah sowan sama Kiai Nur Ali. Kiai punten istri saya cerewet, bagaimana cara menundukkannya? Alah gampang, nih kasih duitnya beres. Ampuh. Seperti itu. Sunat hukumnya ketika satu bangsa ada masalah yang berhubungan dengan bangsanya. Satu keluarga ada masalah dengan keluarganya, satu kelurahan masalah dengan keluarganya, dengan keluarga kelurahannya, sunat hukumnya mereka sowan tawasulan ngalap barakah dengan para ulama dan orang-orang soleh. Tidak usah bertanya kemana-mana. Satu. Yang kedua, datangnya mereka kepada Nabi Samuel itu bisa dimaknai sebagai sowannya Dewan Perwakilan Rakyat kumpul di majelis permusyawaratan rakyat. Kumpulnya orang-orang tanfidhi sowan kepada dewan syuriyahnya, dewan syuronya. Jadi dalam organisasi antara tanfidhiyah dengan syuriyah kudu rukun. Jangan syuriyahnya ngalor, tanfidhiyahnya tuh. Apa kata mereka? Ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Kiranya berkenan angkat di antara kami seorang untuk menjadi pemimpin panglima angkatan perang. Mohon berkenan diangkatkan seorang pimpinan eksekutif supaya kami berjuang di jalan Allah merebut kembali negeri yang telah didominasi oleh kekuatan warga negara asing di negeri ini. Begitu kira-kira. Lah namanya orang tua kalau nanya tuh nyindir. Fahal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kira-kira kalau nanti disuruh perang apa benar berani atau cuma demo doang? Kudu jelas ini. Jangan teriakannya takbir begitu dipanggil Pak RT malah kencing-kencing, kan repot. Bagaimana kami tidak akan berjuang di jalan Allah? Bagaimana kami tidak akan berperang merebut kembali negeri kami? Wong kami ini telah disakiti, telah diusir, tanah kami digusur, rumah kami digusur. Siap perang. Temenan kiye? Ya wes. Tapi Quran mengatakan falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau. Begitu diperintahkan perang mah kabur kebanyakannya mah, timbang teriakannya doang yang kenceng. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit orang. Lalu saat itu Nabi Samuel kemudian munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Hasilnya apa? Datang SK dari Allah. Gak rumit. Milih pemimpin gak rumit. Tidak ada pencoblosan. Tidak ada kampanye, tidak ada spanduk. Petunjuk dari Allah yang diangkat menjadi pemimpin kalian adalah Tolut. Kenapa Tolut? Tolut itu tawilun, artinya jangkung orangnya. Nah begitu diangkat Tolut jadi pemimpin, ada yang tidak puas. Kan biasa dalam percaturan politik, kalau tidak puas terima, jangan ngeritik melulu. Wih ini Bani Israel namanya juga Bani Israel, orang resek. Anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana mungkin dia akan diangkat menjadi pemimpin kami sedangkan dia bukan turunan pemimpin yang dulu dan mereka bukan orang kaya. Kamilah orang yang turunan pemimpin yang dulu dan kami orang yang cukup hartanya. Kan yang namanya pemimpin mah kudu ada bin siapa dulu. Kalau bapaknya dulu adalah camat, yang jadi camat sekarang kudu bin camat, bin camat, bin camat. Yang kedua harus punya harta yang banyak. Kenapa? Kepentingan tim sukses, kan beli spanduk, stiker, itu kan penting juga pakai dana itu.
Rupanya sudah biasa dari dulu kalau ada angkat pemimpin suka ada orang yang tidak puas. Kalau tidak puas dicari-cari saja kelemahan pemimpinnya. Kurang gemuk lah, kurang tinggi lah. La ilaha illallah. Ngomongnya kurang lincah lah. Dicari-cari. Lalu Allah jelaskan. Innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah angkat pemimpin si Talut itu bukan karena turunan pemimpin. Untuk apa turunan pemimpin kalau menjadi penjahat? Allah angkat seorang pemimpin bukan karena hartanya kaya. Untuk apa kalau kaya hanya untuk menyuap rakyat? Yang diangkat karena dua alasan. Yang pertama, bastotan fil ilmi, karena unggul ilmu pengetahuannya. Yang kedua, wal jismi, sempurna fisiknya, lebih hebat daripada yang lain. Kenapa kudu fisik? Yang mutlak yang pertama ilmu. Seorang pemimpin harus punya ilmunya. Mimpin masjid ada ilmunya. Mimpin negara harus ada ilmunya. Mimpin apapun harus ada ilmunya. Apalagi mimpin gerakan kemerdekaan, jelas kudu ada ilmunya. Yang dihadapi penjajah yang sangat kuat, lengkap senjatanya, banyak pasukannya, pengalaman perangnya. Ilmunya dulu, baru yang kedua apa? Jismi, karena ada fisiknya. Kenapa? Karena akan perang. Di dalam Islam pemimpin itu ukurannya kebutuhannya. Kalau memimpin wasit sepak bola, kudu yang kuat lari. Jangan mampin jadi wasit sepak bola orangnya stroke, nggak bisa. Imam sholat yang ada suaranya, jangan orang imam sholat kagu. Kapan aminnya? Ini mimpin negara mau perang syaratnya apa? Fisiknya kuat. Sebab kalau fisiknya tidak kuat, merepotkan pasukannya nanti. Makanya sering saya ingat subhanallah. Ada orang yang sangat kuat karena berperang sampai akhirnya kehabisan tenaga. Sampai wafat Jenderal Sudirman. Ini luar biasa. Beliau memaksakan diri berangkat, kenapa? Karena beliau simbol pergerakan. Jarang sekarang pemimpin seperti ini. Pemimpin sekarang sakit sedikit minta keluar negeri, nggak percaya dengan rumah sakit sendiri. Dan rakyatnya suruh obat generik. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, wallahu wasi'un alim. Akhirnya diterima Talut menjadi pemimpin. Ketika siap berperang, ada yang harus dilakukan. Apa? Kata beliau, ketika upacara pasukan, innallaha mubtaliikum binahar. Wahai pasukanku sekalian, kita akan berhadapan dengan pasukan yang sangat kuat, dengan penjajah yang sudah lama mencengkeram negeri kita, ekonominya kuat, senjatanya lengkap, pengalamannya banyak. Kita pasukan yang baru terbentuk, tapi kita punya keyakinan, cuma kita titip. Satu, kalian akan diuji dengan air sungai. Tuluskan niatmu. Di dalam sungai itu ada ikannya buat makananmu, ada airnya buat masak dan minum kamu, buat nyuci kamu, ada pasir dan batunya untuk bangunan kamu. Tapi ingat, sungai itu lambang kotor-kotor. Semua yang kotor ada di sungai, kotoran manusia ada di sungai, kayu yang busuk ada di sungai, bangkai pun ada di sungai. Artinya apa? Wahai para calon pejuang yang akan merebut kemerdekaan, jangan pernah kamu punya kepentingan apa-apa, gangguan godaan materi di hadapanmu, jangan kalian tergoda. Muluskan usahamu. Jujur diakui atau tidak, yang membuat lama penjajah di Indonesia ini betah sampai 350 tahun karena tidak sedikit di antara anak-anak bangsa yang ikut minum air sungai buatan Belanda. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Ada para pengkhianat yang telah membuat kita menjadi sengsara. Mereka bukan sekedar tidak bela negara, tapi mereka adalah orang-orang yang bekerja sama dengan pasukan penjajah negeri ini. Ya apa tidak? Ya apa tidak? Begitu ketemu air sungai, apa katanya? Mayoritas minum air sungai. Alasannya apa? Rasional. Kita akan berperang dengan musuh yang banyak jumlahnya. Kita dalam keadaan panas, kita jalannya jauh, kita perangnya lama. Mestinya badan kita sehat. Makan dulu, minum dulu biar sehat dulu. Nanti kuat badan kita. Itu pikiranmu. Kalau pikiranmu berhadapan dengan syariat Allah, kalahkan pikiranmu. Tundukkan dia. Wa ana minal muslimin. Mayoritas fasyaribu minhu illa qalilam minhum. Mayoritas minum air sungai dengan pikiran kalau minum bergas gagah perkasa. Apa yang terjadi? Setelah minum maka badannya makin ketergantungan dengan air sungai.
Ketergantungannya bukan dengan Allah lagi, tapi dengan air sungai. Begitu airnya mulai menguap, lemes badannya, ngantuk matanya, hilang keyakinannya. La taqata lanal yauma bijaluta wa junudi. Kami tidak sanggup dan tidak punya kekuatan untuk berhadapan dengan Jalut dan pasukannya. Begitu melihat pasukan Jalut sangat banyak, gagah-gagah, gemeter, kecut mereka semua. Tapi tidak usah khawatir. Kalaupun seluruh manusia berkhianat kepada perjuangan, Allah bisa mengalahkan musuh-musuhnya tanpa manusia sekalipun. Dan biasanya dalam keadaan terdesak, pasti Allah akan menyediakan segelintir orang, sedikit orang yang mutiara dia. Setelah digosoknya semua kotoran-kotorannya, batu-batunya, akan keluar kristalnya 1-2 biji. Dan itu yang bisa dijual di hadapan bangsa-bangsa. Tahu-tahu ada sekelompok orang kecil yang gak ikut minum air tadi, yang gak ikut urusan sama KPK tadi itu loh ya. Kalau yang ikut sama urusan sama KPK kan musuhan, maunya kan begitu ya. Iya. Dah kita gak usah ikutan dah, biarin aja DPR sama KPK ya. Kira-kira yang benar DPR apa KPK? DPR apa KPK? Ah jangan begitulah. Setuju aja lah pokoknya. Muncul sekelompok orang yang tidak minum air sungai, yang tidak kena suap dari tim sukses, yang tidak ikut makan EKTP. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idnillahi wallahu ma'as sabirin. Banyak terjadi kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar. Biiznillah. Dengan izin, dengan rekomendasi, dengan ACC. Cuma masalahnya kapan rekomendasi Allah itu turun? Kapan izin Allah itu turun? Wallahu ma'as sabirin. Allah akan mendampingi orang-orang yang sabar. Selagi masih ada orang yang sabar, sedikitlah dia, banyakkah dia, tidak ada urusan bagi Allah. Sebab Allah akan mengantarkan kemenangan bisa lewat apa saja. Selama masih ada yang sabar. Benar. Ini yang banyak tadi tuh, yang mayoritas tuh, demonya doang. Kampanye doang. Nyoblos mah nggak tahu, kan ini piro nih. Giliran berhadapan dengan musuh yang sebenarnya, yang sedikit. Datang musuh apa? Barulah mereka berdoa kepada Allah. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Tuhan kami, curahkanlah pada kami kesabaran, kokohkanlah kaki kami menghadapi musuh-musuh kami. Tolonglah kami memenangkan orang perjuangan menghadapi orang-orang yang ingkar itu. Akhirnya apa? Minoritas, sedikit jumlahnya, tidak lengkap senjatanya. Masya Allah, Allah turunkan kemenangan. Fahazzamuhum biidznillah. Mereka pun menang dengan izin Allah. Baqatala Dawud Jalut. Kemudian Dawud membunuh Jalut. Senjatanya apa? Ketepel Pak. Jalut pakai pakaian yang lengkap, topi besi, baju besi, celana besi, sepatu besi, semuanya besi. Dihadapin pakai ketepel. Kata orang, modal kamu apa? Tukang ngangon kambing. Ketepel Pak. Iya ketepel. Tahu ketepel ya? Burung aja nggak mati kalau nggak kena coba. Gimana ini ngadepin tentara yang hebat? Tapi tahukah kita, bagi orang yang beriman, sesungguhnya batu itu ada alamatnya. Meskipun batu sebesar gajah menghantam manusia, kalau bukan alamatnya dia tidak akan mati. Walaupun kerikil kecil, kalau alamatnya memang dia harus mati, nempel sedikit dia bisa mati. Benar, ceplak, tak kena kepalanya, mati. Tidak rasional. Jangan melihat kekuatan fisikmu. Jangan mengandalkan jumlah pasukanmu, tapi andalkanlah dua. Satu, ikhlaskan amalmu, dan yang kedua, jangan lupa menjeritlah pada Tuhanmu. Hamba Allah yang dimuliakan, saat itu merdekalah kembali NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Alhamdulillah. Kemenangan bangsa Indonesia bukan karena pasukan kita kuat. Bukan karena senjata kita lengkap.
Ya apa tidak? Bukan karena dukungan internasional yang hebat, bukan. Diakui atau tidak, tentara kita, ulama kita, mujahid kita, rakyat kita semuanya berjuang ikhlas karena oh tidak minta apa. Makanya dalam lagu Sunda ada ya, ikhlas ridho korban merdeka, gitu ya. Ikhlas ridho berkorban untuk kemerdekaan. Makanya judulnya apa? Sabilulungan. Berjuang sabilillah di jalan Allah. Hiji jeung sanesna silih tulungan. Nah, saya nggak tahu orang Bekasi ini Jawa Barat apa Jakarta ini? Jawa Barat ya? Berarti ngerti bahasa Sunda kan? Sebaik. Sabilulungan. Udah bikin provinsi sendiri aja Pak Lurah, mumpung lagi musim. Mumpung lagi musim kerusakan, insya Allah begitu ada provinsi baru, rusak, hancur negeri kita ini. Amin. Sabilulungan, dasar gotong royong. Sabilulungan tuh nyanyian orang kita dulu. Bukan talak tilu. Sabilulungan apa? Sabilillah silih tulungan, berjuang di jalan Allah, satu dengan yang lain, saling tolong menolong. Hasbunallah. Ya, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikian pemaparan Kiai Haji Syarif Rahmat, dan beliau menjelaskan bahwa sejarah membuktikan perjuangan dan mimpi bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan ini sudah terbukti bagaimana para mujahid kita memperjuangkan dengan ikhlas, dengan semangat yang sangat tinggi demi bangsa Indonesia. Namun ingat, semuanya tidak akan terwujud tanpa kehendak dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal sekarang bagaimana kita sebagai orang-orang yang menikmati kemerdekaan mengisi dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan pemirsa, tema selanjutnya akan disampaikan oleh Kiai Haji Ngatawi Al-Zastro. Beliau akan mengambil subtema menjaga kemerdekaan dengan ketakwaan. Namun setelah jeda yang berikut ini, tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah, para pemirsa dimanapun Anda berada. Salah satu nikmat Allah yang kita terima hari ini adalah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kemerdekaan ini kita bebas, tenang, tentram, melaksanakan syariat Islam dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin ibu-ibu, bapak-bapak ya, kalau kita ini tidak merdeka, kalau NKRI ini tidak berdaulat, tidak rukun, tidak guyup. Jangankan kok pengajian seperti ini, cahaya hati yang bisa diliput dengan perasaan tenang. Lah wong kita mau sholat aja Allahu Akbar. Kita mikir ini nanti ada bom jeblok enggak ya? Betul? Iya, kalau kita hidup di Syria, kita hidup di Afghanistan yang setiap hari berantem enggak selesai-selesai. Setiap hari bom-boman enggak selesai-selesai. Sehingga mau ngibadah susah, mau pengajian susah, mau menjalankan syariat susah. Karena negaranya dalam keadaan konflik dan bertarung. Tapi berkat rahmat Allah dengan keberadaan NKRI ini yang banyak sukunya, betul? Banyak agamanya, betul? Banyak bahasanya, betul? Tapi semuanya rukun, semuanya damai. Ini berkat keteladanan yang diberikan oleh para ulama-ulama kita dahulu ketika merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Alhamdulillah. Nah, ini makanya perlu kita jaga,
perlu kita pelihara dengan baik. Lah terus caranya jaga bagaimana Mas Astro? Cara menjaga adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah terus takwa itu yang bagaimana? Nah ini dalam Al-Quran disebutkan. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kamu memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bertaubat ini Allah menyediakan surga yang luasnya seperti hamparan bumi dan langit. Masya Allah. Jadi surga luas ya Bu ya. Surga luas, dijelaskan di sini luasnya ini seluas hamparan bumi dan langit. Jadi sampean nggak usah khawatir hidup uyel-uyelan di surga. Kaplingnya luas, nggak kayak kapling di Bekasi gini cuma 100 meter. Jadi rumah RSS, rumah sulit senggama gitu. Artinya apa? Mau silaturahim, mau mendatangkan saudara-saudara saja susah karena saking sempitnya. Tapi kalau di surga, subhanallah, luasnya seluas bumi dan lautan. Alhamdulillah, disediakan oleh siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Lah siapa? Ayat berikutnya dijelaskan. Siapakah orang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ciri orang bertakwa pertama adalah mau menafkahkan hartanya, menafkahkan ilmunya, menafkahkan kesempatannya untuk kemaslahatan umat. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan lapang. Jadi ciri orang bertakwa itu dermawan dalam segala hal. Punya harta, dermawan hartanya, betul? Punya ilmu, dermawan ilmunya. Punya kesempatan pekerjaan, dermawan bekerja untuk orang lain. Inilah ciri orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa ini berhak memperoleh surga. Mau surga Bu? Mau surga Pak? Berderma, yunfikuna, menginfakkan segala yang dimilikinya dengan ikhlas. Jadi supaya dapat surga yang luas itu harus menginfakkan, bersikap derma. Siap berderma? Siap sedekah? Ibu-ibu siap sedekah? Sampai rumah gelang kalung dijual untuk sedekah? Loh kok malah ketawa? Katanya siap sedekah supaya jadi orang takwa. Ini mengisi kemerdekaan perlu sikap kedermawan. Jangan bakil, metitil, pelit. Tetangganya nggak makan, nggak tahu. Pendidikan amburadul nggak mau tahu. Sedekah ini. Ini supaya dapat surga karena itu ciri orang yang mengisi kemerdekaan dengan berderma, bersedekah. Siap sedekah? Siap sedekah? Jual gelang kalung? Wih, ono sing ngomong siap, tiba-tiba nggak punya gelang, nggak punya kalung. Siap semangat gitu. Ternyata nggak punya gelang, nggak punya kalung yang dijual. Makanya siapnya cepet dia. Nggak perlu jual gelang kalung ya Bu ya. Yang penting bersedekah, Nah, siap? Berapa? 1.000. Infak 1.000. Kemarin aja saya masuk toilet bayar 2.000 Bu. Ini infak. Ciri orang bertakwa 1.000. Kemarin saya tuh masuk toilet bayar 2.000 Bu. Tak kasih 5.000 nggak ada kembaliannya, saya suruh kencing lagi. Mas nggak ada kembaliannya Mas, kencing lagi aja ya gitu. Selamat tak kasih 5.000, bayangin tak kasih 10.000 kan saya kencing terus di WC.
Shalli ala Muhammad. Sedekah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi sedekah itu jangan hanya kalau punya duit aja. Karena kalau nunggu kalau punya duit ya kita kurang terus. Sedekah yang hebat itu adalah ketika kita dalam kesulitan. Ketika kita dalam kesempitan. Tetapi kita masih mampu berderma, berinfak. Itulah sedekah yang hebat. Makanya di sini dikatakan ciri orang bertakwa adalah yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Mampu bersedekah dalam keadaan lapang maupun itu yang pertama. Sedekah ya Bu ya. Berderma ya Pak ya. Jadi sedekah yang baik itu yang banyak tapi ikhlas. Jangan sedikit tapi tidak ikhlas. Insya Allah kalau kita mempraktekkan hidup begini, kemerdekaan ini akan terisi dengan baik. Kesejahteraan akan terwujud dari segala lapisan masyarakat. Amin. Inilah ciri orang yang bertakwa yang pertama. Yang perlu mengisi kemerdekaan kita. Yang kedua adalah wal kadhiminal ghaidha. Orang yang mampu menahan hawa nafsunya. Menahan amarah. Menahan hawa nafsu. Jangan senggol bacok. Dikit senggol langsung bacok. No way. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa adalah mampu menahan hawa nafsunya. Mampu menahan amarahnya. Untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah. Untuk menegakkan dan mewujudkan kemaslahatan ummah. Bagi bangsa dan negaranya ini. Jadi jangan sedikit-sedikit marah. Diinjek kakinya marah. Apalagi bayar utang gak dibayar-bayar marah. Terus kemudian apalagi marah. Itu bukan tipe orang yang bertakwa. Tapi ini bukan berarti kita boleh dilecehin, kita boleh diinjek-injek martabatnya. Bukan berarti seperti itu. Kita menahan marah. Ciri orang yang bertakwa itu hanya marah yang terkait dengan diri kita. Kalau agama diinjek ya kita perlu mengingatkan. Betul? Kalau ajaran-ajaran dilecehkan ya perlu mengingatkan. Tapi mengingatkannya dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Karena boleh jadi atas nama mengingatkan, atas nama membela agama ternyata yang terjadi itu adalah luapan emosi, luapkan nafsu kepada orang lain. Ini yang pernah dilakukan, dicontohkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika Sayyidina Ali berperang, ketemu dengan musuh, musuh sudah jatuh, tinggal mau membunuh musuh ini. Kemudian si musuh ini meludahi wajah Sayyidina Ali. Begitu si musuh meludahi wajah Sayyidina Ali, gagal, nggak jadi dibunuh. Kemudian musuh ini berkata, wahai Ali, kenapa engkau nggak jadi membunuh aku? Sayyidina Ali berkata, aku khawatir. Aku khawatir membunuh kamu gara-gara nafsu saya. Karena kamu sudah melecehkan saya dengan meludahi itu. Aku khawatir aku membunuh kamu gara-gara nafsu. Bukan gara-gara Allah. Bukan karena li'ila'i kalimatillah saya membunuh kamu. Tapi gara-gara marah karena kamu ludahi wajahmu. Ya jadi dibunuh. Dan orang ini akhirnya simpati kepada Islam. Nah itu ajaran akhlak Islam itu seperti itu. Maka wal kadhiminal ghaidha termasuk menjadi ciri-ciri orang bertakwa. Apalagi kita hidup di tengah keberagaman yang seperti ini. Maunya macem-macem. Pikirannya beda-beda. Betul Bu? Kadang sudah berbuat baik masih dicurigai. Sudah benar masih disalahkan. Sakit rasanya. Sakitnya tuh di sini. Orang sudah benar-benar masih disalah-salahi, kerja benar. Katanya cari muka. Mukanya siapa yang hilang sampai dicari dengan kerja benar gitu. Nah, itu yang paling susah ini wal kadhiminal ghaidha. Menjaga nafsu, menjaga emosi. Karena menjaga emosi inilah artinya menjaga kebersihan jiwa, hati, pikiran kita. Agar jangan dikotori oleh nafsu-nafsu kita. Nah itulah ciri orang yang bertakwa.
wal kadhiminal ghaidha, dan yang ketiga adalah wal afina anin nas, yaitu suka memberi maaf. Nah, salahnya dikit-dikit maafkan, banyak-banyak maafkan. Insya Allah masuk orang yang bertakwa. Dan yang keempat adalah ciri-ciri orang yang bertakwa ini adalah wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi ukuran-ukuran ketakwaan itu sebetulnya sangat real, memiliki dampak sosial, memiliki dampak kepada masyarakat secara nyata. Itu yang bertakwa itu. Jadi takwa ini intinya adalah wujud kita, kepasrahan kita kepada Allah. Intinya wujud kepasrahan kita kepada Allah, tetapi yang memberikan dampak secara nyata bagi masyarakat. Maka di sini Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa, Allah akan memberikan jalan keluar. Warzaqahu min ghairi la yahtasib, akan diberi rezeki dari jalan mana saja. Jadi mari bersama-sama kita isi kemerdekaan ini dengan takwa yang wujudnya adalah perbuatan-perbuatan baik yang memberikan manfaat dan maslahah bagi sesamanya. Baik, luar biasa tausiah dari Kiai Haji Ngatawi Al-Zastro dengan tema menjaga kemerdekaan dengan ketakwaan, ringan, simpel, dan sangat mengena bahwa apa yang diperintahkan, apa yang dipesankan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran ternyata memiliki makna yang sangat luar biasa, termasuk kita sebagai kaum muslimin, kaum muslimat, bagaimana menjaga, kemudian memelihara, mengisi kemerdekaan dengan semangat ketakwaan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belum selesai sampai di sini. Saya dan kedua guru kita akan kembali lagi dalam Cahaya Hati Indonesia dengan kesimpulan dengan tema besar kita. Sesaat lagi tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Ya, pemirsa yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, kita kembali dalam Cahaya Hati Indonesia dan kita berada di segmen terakhir dengan tema besar kita Islam dan semangat kemerdekaan. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari guru-guru kita. Yang pertama kami silakan Kiai Haji Syarif Rahmat, langsung dilanjutkan Kiai Haji Ngatawi Al-Zastro. Silakan. Mencari istri itu mudah. Yang sulit itu merawat istri. Kesulitannya bukan karena istrinya yang semakin jelek, tapi suaminya juga kadang-kadang bosen. Mendapatkan anak itu mudah. Yang sulit itu merawat anak. Yang bikin sulit karena jarangnya mungkin sedikitnya rezeki, dan bisa jadi juga anaknya terlalu jelek, jadi kita sayang rezeki. Meraih kemerdekaan begitu sulit, tapi ada yang lebih sulit. Merawat dan menjaga kemerdekaan. Oleh karena itu, tetap lakukan dua. Kapanpun kita lakukan dua. Ora et labora. Bekerja dan berdoa. Usolli dan usaha. Itu dua. Terima kasih. Sunallahu wa ni'mal wakil. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian. Nikmat kemerdekaan dan keberadaan NKRI yang berdasarkan Pancasila ini adalah wujud ijtihad perjuangan para ulama, para kiai. Maka mari kita rawat, kita jaga bersama-sama. Supaya dengan kebinekaan ini yang terbingkai dalam NKRI ini yang sudah merdeka ini, kita bisa menjalankan syariat ini dengan baik. Dan Pancasila sudah memberikan arahan kepada kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu dengan meyakini ketuhanan yang Maha Esa, mari kita isi, kita jaga, kita bina kemerdekaan ini dengan amal soleh, sikap takwa, pekerjaan yang membawa kemaslahatan bagi kehidupan kita semuanya dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru-guru kita yang luar biasa yang telah menyampaikan tema pada sore hari ini,
menyambut kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan dengan tausiah yang diberikan oleh kedua guru kita, semakin kita percaya diri sebagai seorang muslim untuk mengisi dan menjaga kemerdekaan bangsa ini. Dan sebelum kita akhiri nanti insya Allah ada baiknya kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Syarif Rahmat. Jangan lupa terus kami ingatkan pemirsa untuk follow Twitter kami di @chi_iNewsTV dan juga Instagram di cahayahati_iNewsTV. Akhirnya saya Iqbal Faiz undur diri bersama tim yang bertugas tentunya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وهلك أعداء الدين وألف بين قلوب المؤمنين واجمع كلمتهم الحق يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك من ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Yang hafal Quran hadisnya, suka ngafirkan pada sesama.
kafirnya diri nggak dilihatnya, yang sudah tertutup mata